selama-lamanya. Mari kita lihat. Apa yang pertama? Masih ingat? 4 hal. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman, meyakini tentang adanya Allah. Sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab lulus. Abu Jahal, Abu Lahab masuk di sini. Yang tidak masuk di sini adalah ateis, komunis. Ya mungkin sekedar nama ya, Buddha, Hindu, Konghucu. Mereka meyakini Tuhan itu ada, tapi nama Allah kan mereka tolak. Adapun Yahudi, Nasrani tidak menolak. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab tidak menolak nama Allah. Antum masih ingat ketika perjanjian Hudaybiyah, sebuah kalimat Bismillahi Allahumma ini disetujui oleh kafir Quraisy. Yang tidak disetujui adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tolak. Mereka enggak mau terima. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Ganti. Apa? Bismillahi Allahumma. Bismillahi Allahumma. Kalimat hak apa kalimat batil? Bismillahi Allahumma kalimat hak, kalimat batil? Kalimat hak. Kalimat hak ini diyakini, disetujui, dicintai oleh kafir Quraisy. Ya. Tapi tetap mereka kekal di neraka karena menolak Ar-Rahman Ar-Rahim, menolak sifat Allah. Dan sebab-sebab lain tentunya, bukan satu-satunya sebab. Menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, jelas ini. Faman ankarallaha ta'ala falaysa bimu'minin. Barang siapa yang mengingkari adanya Allah, ketuhanan Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Ya. Wa ma'adzalika la yumkinu ayyujada ahadun yunkiru wujudallah. Tidak kita dapati adanya orang yang mengingkari adanya Allah, kecuali sedikit sekali tadi. Bahkan beliau mengatakan hatta Fir'aun. Luar biasa ini. Fir'aun manusia terburuk di muka bumi ini barangkali. Ya. Tapi Fir'aun tidak mengingkari yang pertama ini. Mengingkari dengan mulutnya. Mengingkari dengan mulutnya. Mana dalil kalau Fir'aun itu meyakini Allah itu ada? Saya bacakan. Di surat Al-Isra ya, 102. Ini ucapan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tahu. Nabi Musa kan dari kecil bergaul dengan Fir'aun. Dari Nabi Musa anak-anak kan? Bahkan dari bayi. Dipelihara di istana kan? Nah, ucapan Nabi Musa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau salah, tidak mungkin diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti ucapan Nabi Musa ini benar. Apa kata Nabi Musa kepada Fir'aun? Laqad alimta, sungguh engkau tahu wahai Fir'aun. Nabi Musa berani menjazmkan, memastikan, sungguh engkau tahu wahai Fir'aun, ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, bahwa tidak ada yang menurunkan itu semua. Hujan, rizki, begini, begitu, menciptakan langit, menciptakan bumi dan seterusnya. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Rabbus samawati wal ard. Allah tentunya. Rabbus samawati wal ard, Allah.
Engkau tahu wahai Fir'aun. Ya. Pura-pura nggak tahu Fir'aun. Gengsi. Ya. Ini ucapan Nabi Musa. Nah, ini lebih dahsyat lagi ucapan Allah langsung dalam surah An-Naml. Wajahadu biha. Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah biha, ya, dengan apanya? Dengan lisannya, membantah dengan lisannya. Oh, nggak ada Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tuhan itu nggak ada. Mulutnya saja, hatinya tidak. Wastaiqanatha anfusuhum. Sedangkan diri mereka, hati mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, istaiqanat, yakin bahwa Allah itu ada. Ya. Sampai di sini orang yang hanya yakin belum cukup. Oh, saya yakin Tuhan itu ada. Apakah dia selamat dari kekekalan di neraka? Belum. Bahkan walaupun sampai menyebut nama, yaitu Allah, saya yakin Tuhan satu-satunya adalah Allah. Pencipta jagat raya alam semesta adalah Allah. Sampai di sini dia pasti masuk surga? Belum. Karena masih ada 2 lagi. Baru 2. Kan semuanya ada berapa tadi? Ada 4. Asani, yang kedua, al-imanu bi-infiradihi bir-rububiyyati. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai sifat rububiyah. Apa rububiyah? Menciptakan, memelihara, menghancurkan, merusak, menurunkan rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Hanya Allah seorang diri. Hanya Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab masuk apa tidak? Abu Jahal, Abu Lahab masuk di sini? Masuk. Al-Quran menjadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, kalau engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, yang mematikan, la yaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Al-Quran menjadi saksi. Abu Jahal, Abu Lahab sampai di sini benar. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab masuk surga? Tidak. Masih ada 2 lagi. Al-thalith, yang ketiga, al-imanu bi-infiradihi bil-uluhiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai sifat uluhiyah, ilahiyah, ketuhanan. Artinya dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, berhak diibadahi, berhak diberikan persembahan, yang lain tidak berhak. Banyak saudara-saudara kita yang berpendapat Allah berhak, kuburan ini juga berhak. Gitu. Allah berhak di 10 Dzulhijjah. Di 1 surah pantai selatan juga berhak. Gitu. Nanti Gunung Galunggung juga berhak. Maka dikasih sesaji. Nah, ini rusak uluhiyatnya. Sampai di sini banyak saudara-saudara kita yang tidak lulus, yang meyakini bahwa hari ini Allah kita sebut-sebut, besok lusa gantian Syekh Abdul Qadir Jailani, lusanya lagi nanti ya Jibril, ya Rasulullah, gitu.
Adapun para nabi, para rasul, para sahabat hanya satu panggilan, ya Allah, Allahumma. Enggak ada selain Allah yang dipanggil-panggil. Hari ini saudara kita selain memanggil-manggil Allah, memanggil yang lain. Ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh fulan, fulan, fulan. Ini syirik uluhiyah, syirik ibadah. Termasuk melakukan sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah dan akal tidak bisa mencerna. Kalau antum sengaja masak enak untuk diberikan ke mertua, tentu akal bisa cerna. Syirik tidak, tidak. Ya. Yang syirik antum masak enak, kenapa? Karena hari ini hari kematian mertua. Hari ini hari kematian mertua, hari kematian orang tua, hari kematian si fulan, lalu masak enak. Apa hubungannya ini? Kadang diletakkan di atas kuburannya, diletakkan di tempat-tempat yang biasa beliau singgahi, walaupun akhirnya dimakan sendiri. Bagian dari syirik, iya, karena kan persembahan yang akal nggak bisa cerna. Kalau orang tua kita, mertua kita masih hidup, jelas akal bisa cerna. Beliau kesukaannya ini, maka kita bikinkan makanan itu. Tapi jangan melihat, jangan pakai tanggal, jangan pakai bulan. Kalau pakai tanggal, pakai bulan, kembali ke akal nggak bisa cerna. Mosok mau memberikan makanan ke kesukaan beliau mesti nunggu hari kelahiran beliau, ya, akal nggak bisa cerna. Apa hubungannya menyenangkan beliau dengan hari kelahiran beliau? Ya tentu setahun sekali kan. Yang terbaik sebulan sekali, syukur-syukur seminggu sekali, seminggu 2 kali, gitu ya. Yang terakhir, yang keempat, an tu'mina bil asma'i was sifat, meyakini nama-nama dan sifat Allah. Seluruh nama yang Allah sebut untuk dirinya, seluruh sifat yang Allah sematkan terhadap dirinya, kita imani apa adanya. Bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, marah ya marah, tertawa ya tertawa, ya, murka ya murka, gitu. Menggenggam ya menggenggam. Jangan diutak-atik. Saudara-saudara kita mengutak-atik. Turun, bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya. Bersemayam, bukan bersemayam, ganti menguasai. Tertawa, ganti senang. Padahal Rasul saja tidak pernah mengganti itu. Tertawa ya tertawa, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, dan seterusnya. Tidak pernah diganti-ganti. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Ada 4 beliau sebutkan. Kalau ditambah 1 lagi maka lebih sempurna. Apa? Tafwid. Tafwid tidak disebut oleh beliau di sini. Yang beliau sebut tahrif. Tahrif ini sebetulnya takwil, tapi yang buruk. Kalau takwil ada yang baik. Kalau takwil itu buruk semua, tidak mungkin Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl.
wahai ayah, ini takwil dari mimpiku dulu. Kalau takwil itu batil, berarti takwil ada yang hak, ada yang batil. Kalau tahrif, semuanya batil. Tidak ada tahrif yang hak. Seluruh tahrif adalah batil. Apa tahrif tadi? Turun, yang turun rahmatnya. Istawa diganti istaula, menguasai. Allah tertawa diganti dengan Allah senang. Padahal Allah senang kan ada sendiri. Kapan Allah senang? Kapan Allah senang? Masih ingat? Kapan Allah senang? Kita bisa bikin Allah senang. Kapan? Ketika kita bertaubat. Allah senang sekali ketika Allah melihat kita bertaubat. Kapan Allah tertawa? Masih ingat? Ketika ada dua orang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Bukan masuk neraka, itu lain lagi hadisnya. Dua-duanya masuk surga. Allah Maha tahu bahwa dua orang ini nanti akan sama-sama masuk surga. Hari itu berbunuh-bunuhan. Yang satu mati. Allah tertawa. Yadhaqullahu ila rajulain yataqatalu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat dua orang yang sedang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Bolehkah kita ganti tertawa ini dengan senang? Tidak boleh. Tidak boleh. Udah tertawa ya tertawa. Senang ya senang. Kemudian ta'til. Apa ta'til? Attala yu'attilu ta'tilan. Meniadakan. Jadi seluruh sifat Allah ini ditiadakan. Allah bersemayam di atas arsy? Tidak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tidak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Tidak. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Tidak. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Tidak. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Tidak semua. Ta'til. Siapa ini? Siapa? Kalau tahrif banyak ya. Asy'ariyah ada yang mentahrif sebagiannya. Maturidiyah mentahrif juga. Mu'tazilah. Kalau ta'til, meniadakan seluruh sifat Allah. Siapa mereka? Jahmiyah. Diawali oleh seorang yang sangat buruk, mengaku muslim, ya muslim, sholat puasa biasa. Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Kemudian takyif. Apa takyif? Kayyafa yukayyifu takyifan. Seperti apa? Gitu. Bentuknya seperti apa? Sebesar apa? Warnanya apa? Itu takyif. Bolehkah? Tidak boleh. Jadi tidak bisa seorang muslim yang meyakini Allah punya tangan, tangannya dua, oh berarti menyamakan Allah dengan tangan kita. Orang takyif nggak boleh. Kalau menyamakan Allah dengan kita karena punya tangan dua, ya berarti tangannya seperti kita. Ada jarinya 5 satu tangan, ada
telapak tangannya, ada punggung telapak tangan, ada pangkal lengan, ada sikut, ada ketiak. Nah, itu takyif namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Tangan Allah titik. Nggak boleh ada pergelangan, ada sikut, ada ketiak. Nggak ada keterangan seperti itu. Allah cuma mengatakan tangan, ada jari, ya, ada genggaman. Gitu. Allah pakai untuk apa genggamannya? Untuk menggenggam. Coba. Ini semuanya sabda Nabi. Nggak ada kaum salaf yang ngarang-ngarang. Syekhul Islam ngarang, Imam Bukhari ngarang, Imam Syafi'i ngarang, enggak. Syekh Albani, Syekh bin Bas pada ngarang, enggak. Yang ngarang justru mereka yang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak pernah turun ke langit, itu yang ngarang. Adapun yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tidak ngarang, itu sabda Nabi. Yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, enggak ngarang, itu ayat. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Enggak ngarang, itu firman Allah. Yang ngarang justru mereka. Nah, dengan tidak boleh mentakyif, itu hanya sebatas mengatakan Allah punya tangan dua, titik. Gimana menyamakan dengan kita? Orang tangannya nggak ada mirip-miripnya, nggak ada persamaan sedikit pun antara tangan Allah dengan tangan kita. Bagaimana seorang muslim yang meyakini hadis, meyakini ayat bahwa Allah memiliki tangan dua, dianggap menyamakan Allah dengan manusia? Tentu salah besar. Ya. Yang sama-sama makhluk saja beda jauh. Antum sering mengatakan ketika naik mobil sudah nggak enak ya, ini kaki-kakinya bermasalah ini. Nah, berarti antum sendiri yang bilang mobil punya kaki, ada kaki-kakinya ini, maka ada bengkel kaki-kaki ya kan, gitu. Apakah ada mirip-miripnya dengan kaki manusia? Nggak ada sedikit pun, nggak ada miripnya, tapi dibilang kaki. Ya. Kaki kita ada dengkul, ada betis, ada paha, ada jari kaki. Kaki mobil nggak ada, adanya terot, ball joint, ya kan, shockbreaker, ya, jauh banget. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana makhluk dengan Allah? Tentu nggak ada mirip-miripnya. Maka mengatakan Allah punya tangan dua, Allah punya wajah, Allah punya jari, bukan berarti menyamakan Allah dengan manusia. Nggak ada mirip-miripnya. Jauh berbeda. Lebih jauh dari perbedaan antara kaki kita dengan kaki mobil. Ya. Kemudian tamthil. Tamthil insyaallah banyak yang selamat. Jarang sekali, kita belum pernah dengar ada seorang sesat mengatakan Allah punya jari, jarinya persis seperti jari kita. Belum pernah kita dengar. Mungkin ada sedikit ya, Allah punya wajah, wajahnya persis dengan wajah kita. Saya kira jarang yang mengatakan ini. Allah punya betis, betisnya persis dengan betis kita. Nggak ada ya. Satu lagi, tafwid. Apa tafwid? Menyerahkan maksudnya, bukan menyerahkan hakikatnya. Kalau menyerahkan hakikatnya betul, ini menyerahkan artinya, maksudnya. Jadi begini, apakah Allah punya wajah? Iya, ya, banyak ayat, banyak hadis yang menyatakan bahwa Allah punya wajah.
Tapi yang dimaksud wajah di situ bukan wajah seperti pengertian kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan wajah, ya kita semua tahu wajah itu apa. Adapun wajah Allah maksudnya apa, kita nggak tahu. Bukan wajah seperti pengertian kita sehari-hari. Loh, lalu apa? Wallahu a'lam. Itu tafwid namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Ini tipis, seolah bagus. Enggak bagus. Wajah kok wallahu a'lam. Ya, adakah anak SD yang nggak tahu wajah? Saya kira nggak ada. Anak TK juga tahu wajah itu apa, tangan itu apa, betis itu apa, turun itu apa, mata itu apa. Anak TK tahu. Masa bilang wallahu a'lam? Aneh. Bukan wallahu a'lam. Ya betul-betul mata, betul-betul tangan, betul-betul jari. Cuman tangannya seperti apa, sebesar apa, jarinya sebanyak apa, dan seterusnya. Ini yang wallahu a'lam. Paham? Itu yang wallahu a'lam. Adapun tangan itu apa, wajah itu apa, jari itu apa, ya tentu bukan wallahu a'lam. Paham ya? Beliau membawakan contoh. Contoh pertama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Lalu ada yang mengatakan istaula. Sebetulnya istawa yang dimaksud adalah istaula. Apa? Menguasai. Maka beliau mengatakan lam yuhaqqik al-imana billah. Orang seperti ini berarti dia tidak betul-betul mewujudkan keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan istawa, kenapa diganti istaula? Istaula itu apalagi arti istaula adalah menguasai setelah mengalahkan. Batil sekali. Berarti ketika Allah istaula arsy, berarti dulu ada Tuhan lain menguasai arsy. Oleh Allah dikalahkan Tuhan itu, lalu Allah kuasai arsy tersebut. Batil sekali ayat ini. Batil sekali pengertian ayat ini. Ya. Maka istawa ya istawa. Bersemayam, ya bersemayam. Tidak boleh kita ganti dengan istaula. Contoh kedua, lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Diganti oleh mereka biqudrati. Aku telah menciptakan Adam dengan kekuasaanku. Ya. Walaysa lillahi yadun hakikiyatan, katanya. Allah tidak punya tangan secara sesungguhnya. Jadi tangan itu sekedar kiasan. Tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Aku telah menciptakan Adam dengan kekuasaanku. Berarti Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita semua tidak dengan kekuasaan. Batil lagi ini. Ya tentu semuanya diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Bukan cuma Nabi Adam. Ya. Jadi yang benar betul-betul dengan kedua tangan Allah. Beda dengan antum, saya, gunung, bumi diciptakan oleh Allah tidak dengan kedua tangan Allah. Yang diciptakan dengan kedua tangan Allah hanya Adam. Kita tidak. Kita kan dari bercampurnya air ayah dengan air ibu menjadi janin dan seterusnya.
bukan dengan tangan Allah. Yang diciptakan dengan kedua tangan Allah hanya Adam. Oleh karena itu Adam memiliki fisik yang luar biasa. Tidak ada manusia yang fisiknya sempurna seperti Nabi Adam. Besarnya, tingginya, kekuatannya, keindahannya, ketampanannya, dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Kan itu sabda Nabi kan? Separuh ketampanan itu Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Separuh dari Nabi Adam. Ini pengertian yang lebih roji. Kenapa? Karena Nabi Adam jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf. Kenapa? Karena diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa jima, langsung oleh kedua tangan Allah. Maka wajar kalau Adam menjadi manusia yang paling sempurna fisiknya. Fisik ya, bukan ilmu, ketakwaan, keimanan. Kalau itu tentu Rasulullah Muhammad SAW. Fisik tidak ada yang mengalahkan. Dari kekuatannya, tingginya, besarnya, tampannya, keindahan kulitnya, dan seterusnya. Kukunya, rambutnya, yang paling sempurna adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Gitu. Maka itu diucapkan oleh Allah sebagai alasan supaya malaikat termasuk iblis bersujud memuliakan Adam. Gitu. Kan itu firman Allah. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku langsung. Nah, itu maksudnya. Adapun Jibril, Mikail, langit, bumi, dan seterusnya tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan Allah itu tidak hakikiyatan, tidak secara hakikat, hanya kiasan, berarti dia tidak sempurna dalam mengimani Allah. Kita langsung sebut kafir, jangan ya, jangan. Sekali lagi jangan. Karena ini subhatnya luar biasa. Ini subhat yang luar biasa. Beda dengan orang yang mengatakan Allah nggak tahu itu. Nah, ini jelas kafir. Ya. Mosok mengatakan Allah nggak tahu. Ya. Kemudian kalam, innallaha la yatakallamu bikalamin masmu'in. Mereka mengatakan Allah tidak berfirman, berkata dengan kata-kata yang bisa didengar. Salah satu kesesatan sebagian saudara-saudara kita meyakini bahwa Allah itu tidak ada suaranya. Jadi firman Allah itu tidak bersuara. Ya. Adapun Rasul dan para sahabat Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah mengeluarkan suara. Suara itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Didengar oleh Jibril. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah. Itu diyakini oleh Ahlus Sunnah. Dari mulai Nabi, Abu Bakar, Umar, terus sampai hari ini Syekh Albani, Syekh bin Bas, dan kita semua yang sikoh kepada beliau-beliau. Nah, sebagian saudara-saudara kita yang terkena syubhat falasifah ahlul kalam mengatakan, mosok Tuhan kok ada suaranya? Jadi mereka lebih sikoh dengan orang-orang kafir ahlul kalam
daripada Rasul dan para sahabat. Kemudian ini menarik ya. Beliau berikan contoh, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sungguh Allah telah menciptakan Adam, apa terusannya? Ala suratihi. Sungguh Allah telah menciptakan Adam berdasarkan surahnya Allah. Allah telah menciptakan Adam mengikuti rupa Allah. Bahasa bebasnya seperti itu. Ala suratihi, hinya ini diplesetkan oleh kaum Jahmiyah. Hinya kembali ke Adam. Adam. Jelas ini sesat. Yang benar, hinya ini kembali kemana? Ke Allah. Mana mungkin Allah menciptakan Adam mengikuti rupanya Adam. Ya, ini kalimat yang rusak tentunya. Mengikuti rupanya Allah. Ya. Oh, berarti menyerupakan Adam dengan Allah dong. Menyamakan antara Adam dengan Allah. Maksud Allah menciptakan Adam mengikuti rupanya Allah, surahnya Allah, berdasarkan surahnya Allah. Mereka lupa dengan hadis sahih. Lihat Imam Bukhari dan lain-lain. Inna awwala zumratin tadkhulul jannah. Rombongan pertama orang yang masuk surga itu surahnya, rupanya, wajahnya seperti, pernah dengar? Rombongan pertama yang masuk surga, para nabi, para rasul, itu wajahnya seperti bulan purnama. Suratil qamari lailatal badar. Rombongan pertama yang masuk surga wajahnya seperti bulan purnama. Antum bisa bayangkan wajah mereka seperti apa? Antum mau katakan, oh berarti rombongan pertama orang yang masuk surga itu hidungnya nggak ada, matanya nggak ada, pipinya nggak ada, mulutnya nggak ada, seperti bulan, bulat begitu. Ya, bulan kan nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, nggak ada mulutnya. Nah, rombongan pertama yang masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama, berarti bulat, tanpa hidung, tanpa mata, tanpa mulut. Betul? Salah. Salah. Yang seperti bulan purnama apanya? Keindahannya, bersinar-sinar, enak dilihat, menyejukkan, bagus sekali, nggak ada yang cacat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Begitu pula hadis tadi, Allah menciptakan Adam mengikuti rupanya Allah. Rupanya Allah apa? Bagus, indah, gitu. Bukan kemudian wajahnya Adam persis seperti wajahnya Allah, tidak. Tapi indah. Allah itu indah. Wajah Allah itu indah luar biasa. Dan nanti di surga akan nampak. Kenikmatan terbesar bagi penduduk surga adalah melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu penduduk surga wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena melihat wajah Allah. Allah akan tampakkan wajahnya. Bagaimana? Indah seindah-indahnya.
Hadis ini membungkam orang-orang yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah punya wajah, punya tangan. Nanti akan terlihat betul-betul. Dan ketika melihat wajah Allah itu tidak ada yang tidak terkagum-kagum. Tidak ada yang mengatakan, oh, seperti yang saya bayangkan. Enggak mungkin. Ya. Karena ada qaidah, kullu ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang dalam benakmu, oh Allah itu seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini, maka pasti Allah tidak seperti itu. Pasti salah. Setiap kali kita membayangkan, seandainya yang membayangkan tentang wajah Allah atau tangan Allah atau jari Allah itu 5.000 triliun manusia dan bayangannya beda-beda, maka pasti tidak ada yang mendekati satupun. Jadi betul-betul dahsyat keindahannya, ya. Dan nanti akan disaksikan oleh kaum muslimin ahlus sunnah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah ini banyak saudara-saudara kita karena kedangkalan ilmunya langsung buru-buru mengatakan kalau Adam diciptakan mengikuti rupanya Allah, berarti menyamakan Adam dengan Allah. Ini buru-buru, ya. Maka para imam mengatakan salah satu yang menyebabkan kaum muslimin terkena syubhat, salah faham, itu terlalu buru-buru menyimpulkan dalil. Jadi tidak dilihat dulu dalil-dalil yang lain. Baca satu dalil langsung disimpulkan. Baca satu ayat langsung disimpulkan. Mestinya dikumpulkan dulu semua ayat, semua hadis, baru disimpulkan. Nah, kita kan nggak mungkin. Apakah kita hafal Al-Quran? Belum. Kita hafal ribuan hadis? Enggak. Paling cuman puluhan atau belasan. Ya. Maka udah, kita jangan menyimpulkan. Biarkan para ulama yang menyimpulkan. Biarkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, karena kan mereka yang hafal ribuan hadis, yang hafal Al-Quran. Kita ikuti para ulama. Nah, firqah-firqah dolal itu tidak. Dengan seenaknya menyimpulkan begini. Ya. Dari satu ayat saja, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Oh, dari satu ayat ini langsung kalau ada ayat mengatakan Allah punya tangan, tolak, berarti kan mirip dengan manusia. Nah, kalau ada ayat hadis mengatakan Allah punya jari, tolak, karena kan jadi mirip sama dengan manusia, padahal laisa kamitslihi syai'. Nah, ini buru-buru, ya. Padahal kalau diteruskan saja ayat itu, coba laisa kamitslihi syai', apa terusannya? Wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama mirip-mirip dengan Allah, tidak ada. Terusannya Allah melihat, Allah mendengar. Padahal kita semua melihat, mendengar. Kita bahkan bukan cuma kita, kucing, anjing, sapi, kerbau, semuanya melihat dan mendengar. Ya. Tapi kenapa ayat sebelumnya tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah? Taulah kita bahwa yang tidak sama adalah apanya? Yang tidak sama adalah hakikatnya, bukan judul lafadznya. Kalau judul lafadznya boleh sama, ya banyak sekali yang sama. Allah hidup, kita hidup. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah marah, kita juga marah, pernah marah. Allah membenci, kita juga membenci. Allah mencintai kita. Banyak yang sama judulnya, lafadznya. Maka kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya jari,
Apa masalahnya? Sama, apa? Judulnya. Tapi tentu penglihatan Allah tidak ada mirip-miripnya dengan penglihatan kita. Kita jarak 100 meter mungkin sudah kabur, nggak jelas ngelihatnya. Allah ribuan kilometer, bahkan triliunan kilometer, Allah masih bisa melihat, mendengar dengan jelas. Tidak ada bedanya bagi Allah melihat, mendengar jarak 1 meter dengan jarak sekian triliun kilometer. Nah, beda jauh kan? Bahwa sama-sama melihat, sama-sama mendengar, iya. Maka ketika Nabi mengatakan Allah punya tangan dua, Allah punya jari, Allah punya genggaman, lalu jangan buru-buru disimpulkan berarti sama dengan kita. Tidak sama sekali. Ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.